Untuk kurikulum vitae dari Kak Riki Haryanto tadi sudah saya sampaikan di depan. Untuk Kak Riki Haryanto, apakah sudah bisa terhubung, Kak Ya, Riki? siap Kak Arif. Aman ya suara Oke, saya Kak ya? siap, aman Kak. Alhamdulillah. Baik, bertemu lagi dengan saya rekan-rekan semua. Saya Riki Haryanto. Pada sesi yang ketiga ini kita semua akan mendengarkan materi dari Kak Ono Widodo Purbo. Beliau dikenal sebagai pakar teknologi informasi dan lebih dikenal sebagai Bapak Internet Indonesia. Nah, ini perlu materi yang luar biasa ya. Perlu kita cermati bersama nanti materinya. Karena beliau adalah Bapak Internet Indonesia. Beliau mengenyam pendidikan di ITB, S1-nya di ITB, Teknik Elektro, S2-nya di McMaster University, Electrical Engineering, dan S3-nya di University of Waterloo, Kanada. Nanti pada kesempatan kali ini, kemarin saya sempat melihat dari Twitter beliau beberapa hal yang akan disampaikan, yaitu tentang sharing-sharing tentang pengalaman berdikari teknologi. Nanti seperti bagaimana membuat satelit sendiri dan bisa diakses melalui walkie-talkie, terus membuat internet sendiri, membuat 4G sendiri, dan lain sebagainya. Nanti insya Allah banyak sekali ilmunya yang akan disampaikan oleh Kak Ono. Insya Allah daging semua nanti ya. Apakah Kak Ono sudah bergabung, Kak? Siap, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ardo, Kak Waalaikumsalam apa warahmatullahi wabarakatuh. semuanya ada banyak semua. Kak Andri, Kak Erni kagak kelihatan. Wah itu ada penampakan Kak. Ya udah silakan langsung apa Iya, gimana? iya Kak. Monggo silakan langsung saja, tidak apa-apa Kak. Oke, Silakan pada Kak Ono. oke terima kasih banyak. Saya langsung share screen aja ya. Ya, Jadi judulnya kira-kira inilah. Kalau judul kan pada butuh judul. Tapi nanti materinya seru ya. Materinya saya nggak akan berbentuk slide ya. Pengalaman seorang pramuka. Saya itu pramuka dulunya. Ono, DKK, kira-kira membangun Kak Indonesia. Ono, Yes, mukanya boleh dong Kak Ono. emang nggak. Kameranya dinaikin boleh loh. Walah, sorry. Ini kirain tadi sengaja Kak. oke, Indonesia. Kira-kira gitu ya. Hasduknya nggak kelihatan Kak, agak turun dikit kameranya Kak. La ilaha illallah. Susah banget sih hidup lu. Ya sekarang mulut Siap, mantap doang. Kak. Ya udah nasibnya jelek dah. Saya tuh pramuka Tahu loh. gitu, tahu gitu aku pakai juga. Aduh, ya Allah, gak bilang-bilang Om Jo. Nih tak kasih lihat dulu ya. Saya tuh pramuka, tapi ilmunya semua ada di sini sih sebenarnya wiki. Jadi ini wiki saya Ono Center ORID/wiki, masuk ke Ono W Purbo kalau nggak salah. Udah lupa saya. Foto tak taruh mana dulu ya. Fotonya ada di sini kalau nggak salah. Mana foto ya? Wah lupa Apa? Ntar. Tak cari dulu. Foto. Foto Ono. Kali ketemu, mudah-mudahan ketemu ya. Eh, jadi mau ngasih lihat Ono tuh. Nah, cuplikan foto dokumentasi Ono. Ini Ono waktu kecil. Ini SD dan saya itu waktu siaga di dekat rumah. Nah, yang paling berkesan yang ini sih sebenarnya foto-foto saya yang ini. Jadi ini saya SMA kelas 1 apa kelas berapa ya waktu itu ya. Jadi saya pramuka, saya kepala regu dan kita itu camping. Waktu itu ibu saya nanya, ini camping regu ya. Jadi perkemahan regu doang, cuma 4 orang naik ke gunung berempat. Ibu saya nanya, yang paling gede di situ siapa? Saya. Ibu saya stres langsung. Tapi ya ini saya masih bandel sih, jadi rambutnya masih kribo. Tapi sejak itu saya memang pendaki gunung sih, kerjanya naik gunung terus. Udah gitu saya juga, nah berbekal dari itu semua mulai ngawur saya. Misalnya kita bikin divisi komputer di ITB, ini pertama loh, divisi komputer di ITB bikin kekacauan lah kira-kira. Nah, ini ya, mulai dari pramuka ini nanti kuncinya ada dua akhirnya, yaitu Morse yang saya mainkan di pramuka, Morse dan akhirnya dari Morse itu saya ada dua
peminatan sih sebenarnya saya sukanya dua hal sih sebenarnya sama pesawat terbang. Jadi saya sukanya dua hal tadi sebetulnya. Morse atau komunikasi, komunikasi dan pesawat terbang. Cuman pesawat terbang akhirnya cuman jadi cita-cita. Walaupun saya bisa waktu itu SMA kelas 2 saya selain itu bikin ini nih. Glider, bikin loh. Bikin tuh artinya bener-bener ngerancang pakai meja gambar. Glider A1. Nah, ini saya bikin. Saya ngegambar di meja gambar, glidernya kayak gini persis. Glider seperti ini, pakai kayu balsa, dirancang di meja gambar, pakai kayu balsa, dipotongin semua sampai jadi dan terbang. Gitu ya. Kenapa bisa sampai kayak gini? Kebetulan bapak saya dulu ternyata tentara pelajar dan dia tergabung di yang AURI. Jadi bapak saya AURI sih dulunya. Letnan, pernah jadi pilot pesawat. Kemudian nurun yang ininya cuman stop sampai sini aja. Yang banyak larinya akhirnya Morse. Dari Morse itu kita bikin, waktu itu kan awal bangetnya SMP sih. Waktu SMP saya bikin ini nih. Lampu flip-flop. Flop. Nih ya. Lampu flip-flop kayak gini, jadi lampunya klap-klip, 2 biji klap-klip. Ini kalau lampunya ini 4, yang ini 2. Klap-klip kayak gini, klap-klip. Itu semalaman saya ngeliatin nih lampu kok bisa nyala, bolak-balik, gimana caranya. Itu SMP kelas 3 sih mulainya. Jadi sebetulnya apa yang, kalau pengalaman saya, apa yang kita belajar dari kecil itu, dari SMP, mungkin dari SD, itu akan menjadi fondasi, menjadi dasar sampai kita tua ternyata. Jadi mulai dari sini, kemudian mulai di Pramuka belajar Morse, dan saya termasuk yang ngasih pelatihan Morse terus di gugus depan saya kalau udah Morse, ono turun langsung. Udah gitu saya mulai ngawur, gimana caranya kita belajar pakai radio. Jadi Morse itu kan emang dipakai buat komunikasi pakai radio. Aduh, power supply saya jatuh, mudah-mudahan nggak lepas semuanya. Jadi dipakai buat komunikasi pakai radio Morse itu, dan makanya saya mulai belajar ini transmitter. Ciwi CW adalah pemancar Morse ya, pemancar Morse, dan waktu itu kelas 2 SMA saya bikin sendiri pemancar ini. Kejadiannya adalah ada teman saya yang apa sih namanya? Yang kakaknya dulunya tukang nyolder pemancar, udah gitu nganggur, ada di gudangnya, saya angkutin itu tabung-tabungnya. Jadi saya pakai 6V6 sama 6L6 transmitter. Saya kasih lihat, ada fotonya nggak ya kira-kira? Nah ini fotonya kayak, nah ini dia fotonya kayak gini. Sorry, ini saya kecilin dulu biar. Ini kayak gini. Jadi bentuknya seperti ini banget pemancarnya, saya bikin sendiri, udah gitu mulai saya mancar. Jadi pakai kayak gini, pemancarnya kayak gini beneran, asli kayak gini pemancarnya. Mulai mancar terus pakai Morse, ngirim datanya. Nah berkembang dari sini, saya gabung ke yang namanya Orari. Isinya Orari anak-anak pramuka juga sih kebanyakan. Jadi Orari adalah anak-anak pramuka banyaknya yang mereka suka banget dengan Morse dan komunikasi jarak jauh. Jadi kita rata-rata Orari kebanyakan rata-rata jago Morse sih. Yang Orari rata-rata jago Morse dan mereka komunikasinya jarak jauh semua rata-rata buat jarak jauh. Saya gabung di sini nggak lapor ke ibu saya. Soalnya kalau lapor takut nggak boleh. Jadi saya ujian Orari tanpa ngelapor, atau ibu saya bilang, "No, kok ini kok ada surat kamu dipanggil harus ujian." Ya udah aku ujian padahal aku daftar. Jahat ya. Waktu itu ujian Orari harganya Rp16.000. Jadi aku daftar, saya ujian Orari, akhirnya jadi anggota Orari. Mulai dari situ kekacauan mulai terjadi. Yang menarik dari ini semua adalah kita pakai walkie-talkie. Saya udah mahasiswa ITB waktu itu, kita pakai walkie-talkie kayak ginian. Walkie-talkie kan biasanya dipakai buat ngobrol ya antar orang. Cuman kalau kita lihat di sini ada colokan mic eksternal. Ini ada colokan, ada mic eksternal di walkie-talkie, ada colokannya kelihatan nggak? Nah ini dicolok kayak gini di samping kayak gini, ada colokannya di samping. Jadi dari mic ini colokan di samping. Cuman ini bukan cuma mic aja, ada mic sama speaker.
Dan itu bentuknya suara. Bisa dong kita sambungin ke sound card di ini, di komputer. Oh ya, ntar kalau ada yang mau nanya silakan loh. Kalau ada yang mau nanya silakan. Cuman ini yang ada di saya kan cuma catnya doang. Cat yang ke monitor nih. Oh, pertanyaan coba bisa kelihatan nggak pertanyaan? Ya, aku ngasih link, aku nggak masuk. Iya, nggak bisa masuk. Iya. Eh, Enggak, aku udah masuk. Nih kalau ada pertanyaan silakan ya. Saya akan monitoring question and answer. Saya monitor question and answer. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tanya. Saya akan coba jawab langsung. Nah ini saya pakai walkie-talkie ini kita ngelihat ini bisa disambungin nih. Ada mic speakernya bisa disambungin. Nah kemudian waktu itu zamannya Apple tuh. Saya masih mahasiswa ya. Masih mahasiswa tingkat 2 kalau nggak salah. Mulai zamannya Apple II Plus ini. Nah bentuknya kayak gini komputernya. Zaman dulu kayak gini, di sini di belakangnya itu ada colokan mic sama speaker. Kemudian kita mulai cari yang namanya RTTY, software buat RTTY itu dari keyboard kita langsung bisa dirubah jadi nada, 2 nada. Kalau Anda pengen ngedengerin bisa audio sampel gini, bisa kedengeran sih, tapi nggak tahu nih bisa keluar nggak nadanya ya. Coba bisa keluarin nggak ya? Nggak tahu nih, kesuaranya bisa keluar nggak ya? Saya nggak tahu. Kalau bisa keluar syukur, ntar kita bisa lihat. Tapi kalau nggak ya udah, ini nggak keluar. Wah, lemot. Jangan. Cari yang rada kencengan dikit. Sheet wiki ada yang biasanya ada di sini sih, FLDG audio sampel. Ini software yang free nih, FLDG adalah software free dan dia bisa Morse juga nih. FLDG adalah software yang free dan bisa Morse nih websitenya dan dia bisa dipakai Morse pakai komputer. Jadi sekarang Morse kita pakai komputer semua sih sekarang. Jujur agak curang. Wah suaranya nggak keluar, nggak ada. Oke, tidak ada contoh suaranya nggak ada. Saya nggak bisa nemuin. Biar cepet aja, tapi Anda bisa nyari di situs ini sih, W1 Hotel Kilo Juliet. Ini call sign ya, call sign nama panggilan di udara. Oke, Whiskey itu Washington itu Amerika biasanya. Kalau kita Indonesia itu Yankee Charlie, saya Yankee Charlie Zero MLC. Itu saya MLC. Oke, lo langsung keluar Ono Purbo kan. Jadi WC Zero MLC itu Ono Purbo, tapi Yankee Charlie adalah Indonesia. Itu panggilan-panggilan di udara. Kalau di pesawat terbang kita makanya PK. PK itu panggilan di udara untuk pesawat terbang. Oke, ada 4 orang yang raise hand. Coba, boleh ini dong, ketik aja questionnya di QA, boleh nggak? Biar bisa langsung saya baca ya. Buat yang raise hand bisa tolong ketik pertanyaannya di ini, di question and answer bisa saya baca langsung ntar. Oke. Nah, mulai dari situ kita software-nya free semua buat ini semua. Software sekarang ya hari ini softwarenya udah free namanya FLDG yang paling sering kita pakai buat Morse dan bisa juga RTTY segala macam. Ini softwarenya bisa Anda ambil free. Ini salah satu yang paling favorit sekarang. Cuman kalau yang komunikasi buat amatir benernya kita makainya FT8 biasanya sekarang. Ini lebih keren lagi, lebih ngaco. Ini softwarenya lebih ngaco. Oke. Ini bisa diambil di sini, softwarenya free. Kata kuncinya FT8. Ingat yang satu tadi FLDG, yang ini FT8. Ini free, bisa diambil. Nanti tampilan komputer kita kayak gini nih kira-kira tampilannya. Ini tampilan komputer kita kayak gini. Nanti kita bisa lihat siapa lagi manggil. CQ adalah calling. Saya manggil semua amatir radio. Ini Golf Mike 7, Golf Alpha X-ray itu dari Inggris biasanya. Dan ini biasanya Anda akan mengenal kayak gini waktu Jota. Jambore on the air pasti Anda kenal namanya call sign seperti ini ya. Jadi tolong lihat aja kalau Jota pasti mainan call sign kayak gini. Oke, ada yang CQ segala macam. Dengan yang namanya FLDG kita bisa pakai power 0,5 watt sampai Amerika. Jadi kita udah mainannya power kecil banget sih, 0,5 watt, 1 watt, Amerika kena, Eropa kena, Jepang kena, seluruh dunia kena dengan 0,5 watt aja, gitu ya. Radionya seperti apa buat kayak ginian? Kita pakai radio yang seperti ini, SSB transceiver. Tapi ini udah seringkali bukan pakai buatan pabrik, seringkali buatan pabrik. Cuman teman-teman udah ngaco semua orang Indonesia, udah gila-gila. Indonesia ada Om Yoke namanya, ini dari Malang,
Yoke dia pakai ini ya, BeatX. Yake lagi Yoke BeatX. Nah, ini YC35 Fox X-Ray. Ini kita bisa lihat dia bikin kit. Harganya 250.000. Jadi ini radionya bikinan sendiri sekarang. Jadi kita selalu rata-rata ngoprek dan buat sendiri radio-radio ini. Oke. Ini kalau dulu saya makanya tabung, sekarang sudah mulai transistor segala macam dan bentuknya kit dan kita bisa solder sendiri dan kita bisa mancar. Ini radio ini murah, relatif murah, 250.000 sampai 500.000-an, tergantung konfigurasi yang kita mau ya. Minimalnya sekitar 250.000 rupiah. Tapi ini agak mahal yang ininya, ini buat ngatur frekuensinya ini sekitar 125.000 perak lah yang kayak giniannya, bikin sendiri. Oke. Jadi ini radio-radio yang bikin sendiri dan ini Indonesia dahsyat nih. Kita dahsyat banget. Kita mulai bikin sendirinya ngawur. Ada 2 orang sih sebenarnya yang paling ini. Satu Om Yoke ini, YC3 LVD, satu lagi YD1 JJJ, Pak Indra. Dia juga sama, dia bikin kit seperti ini nih. Yang saya pakai yang JJJ ini besarnya segede tangan gini. Kita bisa bikin sendiri. Jadi mulainya dari kayak ginian kita bikin sendiri, kita solder, nanti komunikasinya make tadi FLDG atau make FT8 ini. FT8 sama FT4 sih. Jadi kita mulai mainannya kayak gini, semua digital dan pakai komputer disambungin. Jadi komputer dimasukin ke sound card itu buat komunikasi. Ini yang kita mainin. Pada tingkat yang lebih lanjut, coba saya monitoring ini dong. Oke, ada pertanyaan. Apakah kita dalam mengudara memerlukan call sign karena banyak sekali memakai radio ilegal yang suka join Orari atau Rapi? Bagaimana cara kita join kedua organisasi itu? Oke. Untuk mengudara harus paling gampang gini deh, paling gampang mulai awalnya ya. Coba ikut Jota, Jambore on the Air. Saya kasih lihat dulu Jota. Jambore kan pramuka ya. Jadi silakan ikut Jota. Ini kok jadi Diego Jota ya, Jota Scott, tambahin Scott. Nah, Jota Joti ini dari Scott, dari Pramuka. Mereka biasanya sekitar bulan Oktober kalau nggak salah, Jamboree itu. Ada tanggalnya nggak ya? Jadi ada Jamboree on the Air sama lagi Jamboree on the Internet. Coba kita lihat programnya. Kalau nggak salah bulan Oktober, lihat tanggalnya. Kalau nggak salah biasanya minggu ke-3 Oktober. Tolong dicek aja. Terus coba hubungi teman-teman Orari di sekitar Anda supaya bisa join ini. Kalau nggak bisa join, mereka juga punya program yang Jamboree on the Internet dalam tanggal yang sama. Biasanya Sabtu Minggu sih. 2 harian gitu ya, Sabtu Minggu mereka akan melakukan Jamboree. Dan kita bisa belajar itu. Call sign yang dipakai, nama panggilan yang dipakai adalah nama panggilan teman-teman Orari yang udah punya izin. Jadi kita nggak usah pusing dulu urusan call sign, ikutan aja dengan teman Orari tadi. Nah, kalau udah seperti itu bisa jalan, nah Anda bisa kalau mau bergabung ke Orari atau Rapi sama aja sih, dua-duanya tinggal ujian aja. Jadi ada ujian. Kalau Orari pakai ujian ya, kalau Rapi enggak sih. Harganya sama, biayanya sama per 3 tahun, per 5 tahun kalau nggak salah ya. Jadi per tahunnya sekitar 50.000 perak sih per tahunnya izin itu kalau nggak salah, sekitar situan. Nah ini bisa ke IAR Ikrab Orari Postal Go ID buat izinnya segala macam. Tapi sarannya kalau Orari ngobrol juga sama teman-teman Orari yang sekitar Anda deh. Sama ini ya, sama lokal-lokal Orari sekitar situ buat bisa dapat call sign segala macam. Nah, udah beres ya. Ini urusan perizinan. Saya coba lihat ke bawah lagi. Bagaimana pentransformasi dunia elektronik ke digital. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Fatrudin. Bagaimana konversi dari elektronik ke digital? Nah, yang seru adalah gini. Di digital kita kenal cuma tegangan 0 sama 5 volt. 0101 itu digital ya, 05 volt. Gimana caranya kita transformasi dari 05 volt ini menjadi suara supaya bisa masuk ke radio? Gampang banget. Itu gampang banget. Coba perhatiin ini deh. Ntar. Bentuk sinyalnya ya. Ntar tadi ada gambarnya sih sebenarnya. Udah saya cari gambar baru lah, gampang. Jadi bentuk sinyalnya kayak gini nih, spektrum RTTY paling gampang kayak gini ya. Saya kasih lihat image ya. Nah ini perhatiin
kalau kita pakai radio teletype RTTY itu dia selalu pakai dua nada. Yang 10 11. Jadi sederhana cara berpikirnya. Tegangan 0 volt dijadiin misalnya 1000 Hz, tegangan 5 volt jadiin 2000 Hz. Terus dia kirim 0101. Jadi caranya sesederhana itu. Tegangan jadi nada. Nadanya dikirim lewat radio. Kalau tegangan langsung kita nggak bisa kirim radio. Jadi supaya bisa dikirim kita rubah tegangan jadi nada. Terus kirim radio. Beres ya? Gampang banget sih sebenarnya. Terus ini sekarang saya dari Aditya. Alat untuk kirim Morse di Indonesia bisa pakai apa saja, Kak? Wah, gampang banget kirim Morse. Kalau pakai radio ya. Jadi cuma gini doang pakai radio. Tadi mana nih? Ini radio-radio kayak ginian. Bentar. Paling gampang. Gini. Ini perhatiin radio itu ada on off-nya nih. On off. Kalau kita nge-break tuh ada on off ini ya. Jadi yang namanya Morse ini cuman meng-on off-kan pemancar doang. Jadi ini mic sama speaker nggak dipakai. Makanya kalau nggak ini aja. Ya keterangannya cuma gini doang sih. Morse cuma on off ini aja. Jadi radionya sama aja sama yang radio kita pakai buat ngobrol. Cuman caranya on off pemancar gitu. Kalau kita pakai HT, kalau kita pakai walkie talkie itu kalau on off jadi nggak seru. Biasanya kalau pakai walkie talkie caranya saya punya audio yang buat nada tadi bisa pakai komputer, pakai ini FLDG tadi, DG gitu ya. Nah bentuknya kayak gini nih bentuknya. Layarnya kira-kira kayak gini. Nah ini kita cuman ketik aja kata-katanya kita ketik. Nanti kita pencet transmit, nanti kata-kata ini keluar semua di radio. Tergantung mode, ini ada modenya, kelihatan ada mode di sini. Modenya kita pilih Morse, nanti dia bentuknya Morse nanti. Kirimnya Morse, tapi keluarnya nada. Kalau yang ini keluarnya nada. Jadi kita bisa pakai walkie talkie. Kalau nggak punya walkie talkie juga bisa sih. Komputer 2 biji aja sebelah-sebelahan. Jadi nggak usah pakai radio dulu. Komputer 2 biji sebelah-sebelahan, atau laptop 2 biji sebelah-sebelahan, sama-sama jalanin FLDG ini. Terus coba kirim-kiriman kata-kata. Halo, apa kabar gitu. Bisa nggak dideteksi di komputer sebelahnya? Kira-kira kayak gitu doang caranya sih. Jadi pakai FLDG bisa pakai Morse langsung pakai sound card aja, mic sama speaker aja supaya bisa dideteksi sebelahnya. Tapi kalau suara udah familiar, nanti suaranya kita masukin ke dalam walkie talkie. Tapi waktu transmit, walkie talkie-nya harus dikontrol supaya bisa transmit waktu dia transmit beneran. Jadi bisa di on offin. Itu ada interface-nya sih. Bisa macam-macam tekniknya sih. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, saya berusaha cepat nih, waktu saya sempit soalnya stres. Bagaimana cara kita mempelajari BitX? Nah, ini bagus banget. Ini penggunaan frekuensi tindak pidana. Ini udah beres ya urusan radio. Intinya ini Mas Naufal Az-Safi bertanya, saat ini marak penggunaan frekuensi radio pemancar liar tanpa izin dari Balai Monitoring. Apakah termasuk tindakan pidana? Iya, itu tindakan pidana dan sebaiknya kita minta izin. Kalau enggak, Anda diambil peralatannya. Nah, bagaimana kita mempelajari BitX? Ada beberapa gerombolan yang tukang-tukang ngoprek itu ada di Facebook. Oke. Salah satu gerombolan yang paling saya suka namanya Bodoler sih. Ini Facebook saya. Masukin Bodoler. ini kelompok paling gelo nih. Ini pencipta radio bodol 80 meter, artinya radionya bikin sendiri semua nih. Loh, kok gambarnya kayak gini sih? Nah, ini pada bikin sendiri. Lihat aja anak-anak Facebook ini ngobrol. Jadi ikut aja grup bodoler ini dan mereka ngobrol cara bikin pemancar-pemancar ini. Oke. Ini bikin sendiri, rata-rata semua pada bikin sendiri dan langsung ngelihat banget kita kreatif banget sih, sadis nih. Ini ada yang dari lokal Semarang. Kalau mereka sering kumpul nih, kadang-kadang kumpul di Semarang. Yang sering saya datang, yang kumpul-kumpul di Bogor sama di Jakarta Selatan sih, karena saya lebih dekat ke saya. Tapi se-Indonesia pada sering kumpul nih mereka. Kita sering kumpul satu sama lain dan udah gitu kita sharing gitu. Wah, ini ada lagi. Tapi ini tahun 2017 ya. Saya ikutan nih waktu itu di Jakarta Selatan sih sebenarnya. Jadi mereka pada bikin sendiri semua. Jadi tolong salah satunya Bodoler. Kalau mau yang ini bisa
Bigsen kalau nggak salah, kalau si Yoke tuh bikinnya Mas Yoke ini Bigsen kalau nggak salah. Oh bukan. Ya kalau nggak tulis BitX aja ya. BitX. Dapat nggak? Oh ini ada BitX. Tapi ini kalau ini yang aslinya nih internasional nih ya. Kalau BitX yang ini internasional kelihatan dibikin Ashar Fahran ini dari India. Dia internasionalnya. Kalau yang ini yang Indonesianya ada 8.000 orang di sini. Jadi Anda bisa lihat ini yang bikin sendiri yang BitX-nya. Kalau ini yang lebih, ya pokoknya gabung aja, ntar ngobrol aja ngeliatin. Ini bikin sendiri semua, jangan khawatir. Ini bukan buatan pabrik ya saudara-saudara. Ini bikin sendiri semua. Dahsyat orang Indonesia tuh bikin sendiri semua. Kelihatan. Oke, beres ya. Jawaban pertanyaan yang itu. Nah, kemudian saya punya waktu sekitar coba 15 menit lagi, saya akan coba kasih lihat yang lebih dahsyat lagi dari situ. Setelah kita mulai ngoprek-ngoprek kayak gini, biasalah kalau kita pakai radio kan biasanya ada repeater di gunung segala macam ya, supaya komunikasi jarak jauh. Itu sah, kita bisa pakai repeater di gunung. Cuman anak-anak kan gila semua ya. Alah, kita pengennya kalau di gunung paling kenanya dari Semarang ke Jogja, sampai ke mana sih? Sampai ke Bojonegoro, sampai ke Tegal gitu ya, taruh di gunung sana. Itu kan nggak keren gitu. Kita pengennya se-Indonesia. Kalau bisa sama internasional. Akibatnya teman-teman orari, biang keroknya ada beberapa orang sih. Ada call sign-nya saya lupa ya. Pak Ihsan 8. Ihsan 8 nih orangnya. 8 artinya dari lembaga antariksa ya. Ini bukan namanya Muhammad Ihsan 8. Ada nggak ya? Coba saya lihat gambarnya dulu. Ini biangnya ini satu orang ini sih sebenarnya. Biang keroknya. Cuman dia susah banget. Ini orang satu paling susah dicari gambarnya. Dia paling gila dia. Lupa, susah nyari gambarnya. Satu lagi adalah YD0NXX. Ini Mas Yon. Tuh lihat, kalau sign-nya gini, yang keluar kan langsung HT segala macam. Ini orangnya. Nah, ini perhatiin, ini antenanya rada ajaib nih kalau dilihat. Tapi disambungnya ke walkie-talkie loh ya, hati-hati. Disambungnya ke walkie-talkie nih, anak-anak gila semua nih, walkie-talkie-nya aneh nih. Ntar, kalau dilihat walkie-talkie-nya aneh mereka. Nggak normal, nggak seperti, nih perhatiin antenanya kayak gini nih walkie-talkie belakangnya. Antenanya kayak Yagi gitu, tapi ada walkie-talkie belakangnya, dan kita makainya satelit. Ya, udah mulai kacau di sini. Ini kita bikin sendiri, jangan khawatir. Ini satelitnya kita buat sendiri. Yang bikin ini kebetulan ini YD4 PMG, ini yang rekaman suaranya, tapi satelitnya bikin sendiri. Ini si KVN, teman saya juga. Ini Mas Yono. YD0NXX ini KVN. Nah, sekarang saya kasih lihat satelitnya. Kita bikin sendiri satelitnya. Adalah 8A2. Ini yang satelit yang dibikin sama Orari. Ini bentuknya. Kita bikin sendiri, kita di Indonesia kerjasama Orari dengan 8, kita bikin sendiri, kita taruh pada ketinggian sekitar 800 km di atas permukaan bumi. Oke. Dan Anda bisa tracking satelit itu, jadi Anda bisa tracking satelitnya, tracking satelit. Oke. Tracking satelit, jangan yang ini. Nah, ini n2yankeyoscar.com. Kita bisa track satelitnya punya Indonesia yang kita buat sendiri tadi pada ketinggian sekitar 800 km-an. Coba mudah-mudahan saya bisa masuk ke situsnya ini ya. Reload. Bisa nggak masuk? No internet. Emang internet gue putus? Oh, nyambung. Oke. Saya akan cari ya. 8. Cari, ada 38 kalau nggak salah, ada 3 satelit 8 sih sebenarnya. Ini ada 2 nih. A2 sama A3 yang masih hidup. A2 yang kita bikin namanya Indonesia Oscar 86 sama 8A3. 8A3 yang bikin adalah IPB sama 8. Kita track ya, yang 8 A2. Oke. Dan mereka kumpul pada ngobrol, ya, orang-orang ini pada ngobrol buat koordinasi. 8A2 sekarang posisinya ada, oke. Nih, ntar. Satelitnya ada ini dia satelitnya. Jadi beda dengan satelit Palapa dan sebagainya yang ada di satu titik di permukaan bumi, kalau dia gerak. Karena ketinggiannya kita bisa lihat altitude-nya ada bukan 800 km, ternyata 630 km ketinggiannya. Oke. Altitude-nya pada ketinggian ini kita.
dan dia akan gerak pada satu titik. Dia tahu saya ada di Jakarta di sini, satelitnya ada di sebelah sini dan saya harus nunggu sekitar 15 menit, nanti dia akan lewat lagi. Jadi cara komunikasinya gitu, kita pakai walkie talkie, udah gitu naik ke satelit. Alat yang dibutuhin seperti apa? Alat yang dibutuhin cuman microsat HT ground station. Ini ya. Ini tapi ini terlalu ribet yang ini. Kita coba cari yang murah-murah ya. Ini yang ribet-ribetnya. Wah, ini yang gambar yang ribetnya. Gambar yang ribet ya. Coba simple. Amatur. Tambahin amatur ya. Nah ini kayak gini nih. Bentar, ini HT biasa. Bentar. Ini kira-kira kayak gini sih, cuman ada yang lebih simpel lagi yang dibikin anak-anak Indonesia lebih kacau-kacau sih. Kalau enggak gini lah. 8A2 ground station. Tambahin HT. Handy talkie, HT itu handy talkie. Ini 8A2. Ini dalamnya 8A2 bisa kita lihat sih, desainnya seperti apa. Dokumentasinya lumayan bagus sih. Ini 8A2 Orari, ini yang seriusnya kayak gini. Cuman yang anak-anak Orari pakai, saya pengen. Nah, ini nih yang lebih kacau. Anak-anak bikinnya kayak gini. Jadi antenanya kayak gini. Beda sama antena walkie-talkie yang biasa ya. Perhatiin ini arahnya ke arah satelit loh ini mereka. Pakai tangan diarahin ke arah satelit. Terus di sini pakai walkie-talkie dan mereka ngobrol. Jadi tadi satelitnya kan muter, akan melewati Indonesia setiap 15 menit. Jadi muter itu udah gitu pakai walkie-talkie kita ngobrol ke atas gitu ya. Dan komunikasinya udah dahsyat banget sih. Filipina ke mana sih? Ke Malaysia segala macam gitu ya. Beres ya. Oke, ini banyak banget yang nanya nih kayaknya. Saya coba. Punya video tutorial pemancar sederhana untuk share wifi gratisan di kelas nggak Pak? Ada. Oke. Minta dulu radio apakah aman? Ngirim dokumen lewat radio apakah aman? Bisa diamankan kalau kita enkripsi. Dokumennya lewat radio bisa dienkripsi. Ada teknik enkripsinya pakai GNU PG. Sorry saya ngomongnya cepet banget ya. Jadi intinya dienkripsi secara software namanya GNU PG, kita bisa kirim lewat radio sih sebenarnya. Nggak susah. Oke. Cuman kalau filenya besar akan bermasalah kalau kita pakai radio seperti single sideband. Kalau kita pakai walkie-talkie kita masih bisa kirim dengan file besar tadi. Software yang dipakai buat ngirim namanya FLDG yang saya kasih lihat. Kalau kita bisa pakai wifi bisa lebih bagus lagi. Oke. Untuk sharing pemancar pakai wifi gratisan di kelas itu biasanya kita pakai hotspot. Ini ada pertanyaan dari Mbak Yani Bawanti. Kalau sharing wifi itu bisa di kelas pakai hotspot biasa, gampang banget itu. Jadi kalau Anda perlu belajar cara instalasi hotspot udah gitu di sharing aja. Hotspot kan udah sering kita pakai ya. Jadi intinya cuma bikin hotspot di kelas aja. Nah ini Muhammad Akmal, saya Akmal mau nanya gimana sih agendain cara lewat media yang lebih mudah bagi siswa yang terkenal dengan sinyal. Nah, ini ada bagus banget bagaimana supaya kita bisa sharing lewat internet, tapi nggak usah pakai sinyalnya Telkom dan teman-temannya, gampang banget. Anda bisa pakai alat-alat seperti ini nih, ada di Bukalapak. Sorry, harusnya nggak Bukalapak lah, bisa Shopee atau apa segala macam. Anda bisa nyari seperti ini, access point outdoor. Oke, bisa cari access point outdoor. Ini bisa jarak-jarak sampai beberapa kilometer sih. Jadi maka access point outdoor ini bisa jarak berapa kilometer. Oke, bisa 2-3 kilometer. Barangnya harganya sekitar 500 ribuan, bisa taruh di sekolah. Jadi kita bisa pasang server buat streaming video di sekolah. Bisa pasang server Zoom lokal di sekolah. Bisa pasang, ini nanti akan ada workshopnya, bukan workshop sih. Webinarnya hari Sabtu besok ya, free. Itu ada IT Camp hari Sabtu besok jam 9 pagi, jam 8 atau jam 9 lupa. Lihat aja IT Camp hari Sabtu besok dan saya akan ngajarin cara bikin ini semua. Jadi streaming video lokal, server YouTube lokal dan sebagainya. Contoh YouTube lokalnya ada di Saka Milenial sih. Terima kasih buat Kak Ardo dan Kak Andri Johanri, ini ada di sini ini contohnya Saka Milenial ini.
Jadi saya akan hari Sabtu besok saya akan ajarin bagaimana cara bikinnya sakamilenial.id ini. Ini perhatiin video-videonya udah banyak banget. OWP hacking, OWP hacking, OWP hacking, ada sekitar hampir 200 video di-upload tentang hacking supaya Anda semua bisa nge-hack semua orang. Tanggung jawabnya ada di Kak Ardo, jangan khawatir, bukan ada di saya. Oke, tapi nanti kalau lokal supaya nggak pakai pulsa, kita bisa pakai access point seperti ini. Nanti kabelannya disambungin ke server lokal tadi. Nah, bagaimana dari rumah bisa nyambung? Gampang banget. Bisa lihat di sini namanya ini, pakai Google aja, cari wajan. Boleh. Pakai penggorengan di rumah, jangan khawatir saudara-saudara, penggorengan kita bisa dipakai buat komunikasi jarak jauh, dan ini kalau kita lihat semuanya orang Indonesia semua yang bikin ini. Ini kan orang Indonesia, waduh orang Indonesia dahsyat banget. Dan ini orang yang paling baik di dunia. Oke, jadi kata kuncinya wajan bolik, kita bisa nyambungin ke server lokal tadi, gitu ya. Jadi tekniknya seperti itu aja buat Mas Akmal, apa siapa tadi? Oke, Akmal, gitu ya. Jadi beres. Mau ditanya moderator, nama saya Ade Sofyan Hadi. Pertanyaan petunjuk Kak Mariam Barata. Oh, ini ke Pak Mariam Barata ya? Itu Kak Mariam aja yang jawab. Apakah Jota pakai Android apakah Jota bisa pakai Android di era digital ini? Kak, bisa. Jadi Jota Joti bisa pakai Android. Jadi tadi FLDG dan teman-temannya Morse kita bisa pasang di Android. Coba lihat, masuk sini ya, Play Store. Play Store ya. Software buat itu udah tersedia di Android, jangan khawatir. Anda bisa lihat Ciwi transmitter gitu ya. Nah, ini ada Ciwi transmitter. Jadi kita tinggal ngetik aja, nanti dia bisa ngeluarin suara Morse. Kurang ajar banget dah pokoknya sekarang mah. Pakai handphone juga bisa semuanya, jangan khawatir. Ini si Morse ya, ini Morse. Kalau mau rada lebih gila bisa PSK 31 for Android. Kalau ini yang lebih dahsyat daripada Morse biasa. Oke. Ini bisa komunikasi yang digitalnya ya. Atau RTTY. Banyak banget sih udah. Sekarang udah dunianya dahsyat banget sih. Atau FT8 Android ada juga. Jadi semuanya udah pakai Android bisa sih sebenarnya. Tidak harus pakai komputer, cuman saya masih lebih senang pakai komputer sih. Soalnya makhluknya gede, jari saya nggak susah hidupnya gitu sih. Beres ya. Jadi di Android juga bisa, nggak masalah. Oke, saya coba lihat lagi pertanyaan. Nah, saya waktunya masih tinggal dikit lagi. Saya akan tadi satelit udah mulai saya bahas. Kita bisa bikin sendiri pakai walkie-talkie. Saya sarankan banget Anda coba belajar tentang 8A2, terus cuman sayangnya anak-anak orari yang ngobrol di satelit ini pada ngumpulnya di WhatsApp sih. Saran saya kalau untuk gabung ke mereka, kemungkinan besar Anda akan ditanya call sign. Jadi kalau bisa ujian orari dulu, udah gitu bisa gabung di grup WhatsApp-nya teman-teman yang pakai 8A2 tadi. Orangnya banyak banget. Saya tahu makhluknya banyak banget. Salah satu biang keroknya tadi YD0NXX, itu seumuran saya. Dan dia salah satu pemimpin di Republik ini, dan dia termasuk yang mendesain 8A2. Kalau mau tahu dia background-nya apa, dia background-nya adalah geologi. Jadi kerjanya minyak dia, bukan ngoprek radio, tapi hobinya radio banget. Gitu ya. Nah, sekarang saya yang terakhir, supaya waktunya banyak buat tanya jawab. Yang terakhir adalah kita bisa bikin 5G sendiri. Itu yang paling penting dari semuanya. Kita bisa bikin 5G sendiri. Logikanya kira-kira ginilah cara berpikirnya. Yang namanya, kuncinya ada di sini. Alah kok kenapa nggak bisa keluar? Open BTS. Ini ya. Open BTS, ini makhluknya. Oke. Nah, kalau kita ngerti yang namanya sinyal di udara, itu sinyal isinya cuma sinus cosinus kali bagi tambah kurang sih. Sinyal cuma isinya mau pemancar FM kayak televisi kayak tadi Morse kayak pemancar radio 2G, 3G, 4G, 5G, 6G segala macam G itu isinya cuma sinus cosinus kali bagi tambah kurang. Konsekuensinya bisa kita bikin dalam komputer. Kita bisa bikin program dalam komputer, bikin sinus, bikin cosinus segala macam bisa bikin komputer. Oke. Softwarenya juga bisa dilihat di sini sih. Di YouTube saya juga ada sih sebenarnya. Cara programmingnya juga ada sih. Kalau mau iseng silakan masuk ke YouTube saya di sini. Ono Center.
GNU GNU Radio. Oke. Nah, ini programmingnya. Kalau ini saya bikin pemancar FM, penerima FM ya, pakai komputer. Jadi saya bikin penerima FM pakai komputer, saya program. Ini programnya di belakang sini, kalau mau lihat bisa kelihatan sini. Nah, ini lagi programming ini. Tapi penerima FM loh. Nah, ini programnya kayak gini, saya stop dulu. Nah, ini penerima FM kayak gini doang, program komputer. Tidak nyolder. Dahsyat nggak lo? Jadi penerima radio itu pakai program, dan programnya cuma diklik, drag, terus saya kasih spesifikasi aja, udah jadi. Dan dengan cara ini kita bisa bikin 4G, bisa bikin 5G, kayak gini cara bikinnya, kayak gini kira-kira. Bikin 4G, 5G cuma kayak gini doang sekarang. Tadi siapa namanya? Kak Ismail Fahmi pernah mention ada Python segala macam, ini di belakangnya Python sih. Oke, jadi bentuknya kayak gini, belakangnya Python, kita bisa programming dan kita bisa bikin radio pakai komputer kita. Akibatnya apa yang terjadi? Kita bisa bikin aja juga kan 4G sendiri, 5G sendiri, 2G sendiri. Yang kita perlukan adalah alat buat konversi dari, ini kan digital, dalam komputer kan digital semua. Gimana digital supaya jadi sinus, jadi sinyal beneran? Saya butuh barang yang namanya konverter tadi. Ada banyak barang-barangnya, ada salah satu yang murah inilah Blade RF, termasuk murah. Saya masuk ke sini yang ngasih tahu harganya kira-kira berapa ya. Harganya itu kira-kira seharga handphone yang Anda pakai lah, atau 2 handphone yang Anda pakai lah. Saya masuk shopping aja, shop. Oke. Ini harganya sekitar 2 handphone Anda lah kira-kira. Ini harganya sekitar berapa nih? $500 tuh berarti sekitar 7 juta ya. Jadi 2 handphone Anda bisa beli alat buat bikin 1 BTS seluler 4G. Kacau nggak lo? Jadi yang namanya 4G, 5G kita bisa bikin sendiri. Alatnya cuma gini. Jadi ini ada USB nih, ada konektor USB ke komputer. Di komputernya softwarenya kita pasang, terus kita sambungin keluar, dan ini softwarenya bisa Anda ambil di sini nih, GitHub. Udah parah, softwarenya udah free semua, kacau. Jadi masuk ke GitHub, masukin kata kunci misalnya 5G lah, langsung aja 5G ya. Atau GNU Radio 5G. Oke. Softwarenya free semua, kacau nih. Bisa bikin ini 5G sama Wi-Fi sekaligus dia. Oh, cuma satu keluarnya. Terlalu 5G terlalu bikin ini ya. Coba kalau 5G doang gimana? 5G tanpa GNU Radio. Nah, banyak keluar, ada 2.800 software. Ada free 5. Oh, ini 5GC mau bukan. Ini RAN ini. Nah, ini benar-benar. Ini RAN adalah Radio Access Network. Ini memang buat 4G 5G. Oke. Dan bentuknya software, dan kita butuh hardware-nya kayak gini doang. Harganya cuma segini. Software-nya free semua. Jadi kita bisa bikin 5G itu free sih sebenarnya. Jadi 5G itu nggak luar biasa banget sih sebenarnya. Itu free, kita bisa bikin, softwarenya banyak banget, dan hardwarenya juga murah sih sebenarnya, relatif murah. Kalau Anda bisa bikin, ini jadi keren banget sih sebenarnya. Hari Senin insya Allah saya akan diundang sama Kementerian Perindustrian, kita akan ngobrolin soal kayak ginian. Bisa nggak sih bangsa Indonesia bisa bikin sendiri kayak gini? Jawabannya Anda pasti tahu, kalau orang ngomong pasti ngomongnya kita bisa. Orang kita sudah jalanin nih, jangan khawatir, bangsa ini sudah mengoperasikan 5G di, ini tadi yang Open BTS ini, Papua. Nih, ini yang ini gambar ini masih 2G, yang ini masih 2G. Ini teman saya Curtis Hamler yang ke Papuanya implementasi ini. Dia sekarang profesor di Washington. Oke. Dan ini sudah beroperasi selama 7 tahun, dan ini adalah seluler desa terlama beroperasi di dunia. Jadi Indonesia jadi contoh sih sebenarnya. Jadi kalau orang di dunia ngobrolin soal seluler buat desa, pasti contohnya Papua, Wamena, Bougainville. Ini makhluknya, hari ini di Papua ada sekitar 15-an lagi yang sudah beroperasi, dan yang 15 itu legal sih. Yang ini waktu awalnya nggak ilegal sih, tapi sekarang udah legal semua. Akhirnya pemerintahnya putus asa. Alatnya dalamnya cuma seperti ini kalau kita lihat. Oke, ini foto dari saya nih, foto saya langsung. Ini ada komputernya. Terus ini ada alat yang ini, yang metal ini adalah konverter buat dari digital jadi radionya ini yang ini. Oke. Open BTS-nya yang ini software-nya taruh di sini. Terus ini ada amplifier kecil di sini, amplifier nih sih sebenarnya. Amplifier sekitar 5 watt.
gitu ya, supaya jaraknya bisa sampai 5 kilometeran. Jadi kita bisa bikin sendiri semua, ini barangnya sudah ada dan sudah beroperasi di Indonesia, nggak ada masalah, sudah operasional, dan Anda bisa bikin 5G sendiri di desa-desa, dan harganya sama dengan 2 handphone Anda sih sebenarnya, kira-kira. Tapi alatnya, kalau ampli itu harganya sekitar 10 jutaan sih, amplinya. Tambah komputer, udah jadi. Paling bikin antena 250.000 lah jadi kalau mau. Kalau bikin sendiri ya, ini harga kalau bikin sendiri. Tapi kalau harga beli, itu harganya sekitar 50-100 juta kalau beli. Kalau bikin murah. Sarannya bikin sama nyelundupin peralatan ini ke Indonesia. Soalnya ini sebagian peralatannya suka ditahan sama Cengkareng bea cukai. Jadi caranya kita masukin adalah masukin lewat Singapura, kemudian kita ambil masukin ke Indonesia. Oke. Waktu jam 3.15, ini masih banyak pertanyaan, tapi sebelum saya jawab, saya balikin dulu sama moderator, Kak Riki. Ini pertanyaan masih banyak, saya kembalikan dulu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Riki, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ono. Ini masih ada beberapa pertanyaan nih Kak. Iya banyak. Stres dah. Waktu kita sampai 15.55 Kak ini Kak. Oke. Infonya, Kak. Ini ada yang ini tadi kalau apakah HT itu sudah? Iya. Ini Kak, semisal kita membuat seperti tadi 4G sendiri, apakah itu ada aturannya atau mungkin ada aturan yang harus dilanggar atau gimana? Oke. Atau perizinnya seperti apa? Oke. Kalau kita cuma ngoprek, saya share lagi ya screen. Kalau kita cuma ngotak-ngatik ngoprek aja di lab, itu barang ini, saya kasih lihat dulu tadi yang Blade RF. Ini Blade RF. Blade RF ini harganya, powernya kecil banget. Ini powernya cuma sekitar 100 miliwatt. Jaraknya cuma 20 meteran. Jadi kalau kita pakai Blade RF, jaraknya cuma 20 meter, kita nggak usah pakai izin apa-apa sih. Jadi kalau cuma eksperimen pakai Blade RF, nggak masalah, nggak perlu izin. Yang masalah kalau kita pakai amplifier dan antena gede. Antena beneran ya. Ya antena yang dibesarkan, kalau kita lihat antena di tower-tower kan besar, nah itu perlu izin. Cuman, nah saya kasih lihat nih, kuncinya kejahatan Ono. Jahat banget sih Ono. Saya masuk ke VAR, data, library 2, salah. VAR, data, library. Saya akan masuk lagi ke library non-ICT, mana library non? Ini dia, library non-ICT. Saya masuk ke written law. Sorry, ini perpustakaan saya. Anda bisa ngopi perpustakaan saya juga sih, nggak masalah. Ini kalau nggak salah sekitar 1 teraan sih. Kalau yang ini doang ya. Kalau semuanya sekitar 7 tera. Bentar, saya masuk ke telecommunication. Mana telecommunication? PQRST, nih telecommunication. Nah, aturannya ada di sini. Saya turun ke bawah dulu. Ini dia kuncinya. Nah, ini dia. Ada peraturan Kominfo nomor 5 tahun 2016 tentang uji coba teknologi digital. Nah, kebetulan Pak siapa namanya? Rudiantara, menteri yang sebelumnya ini. Nah, dia bikin peraturan ini nih. Ini keren nih peraturan satu ini, rada gila ini. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 5 tahun 2016 tentang uji coba teknologi telekomunikasi, informatika dan penyiaran. Artinya apa? Kalau kita mau uji coba ini di desa, di daerah, segala macam, Anda bisa baca di peraturannya, Anda cukup ngajuin proposal ke Kominfo, dan biasanya kalau desanya nggak ada sinyal segala macam diizinkan sama Kominfo, dan Anda bisa uji coba 4G, 5G sendiri tanpa operator. Jadi bisa kita bikin operator sendiri di desa selama nggak ada sinyal di sana, dan kita bisa uji coba. Jadi secara hukum cuma ngajuin proposal aja, nanti Kominfo akan bilang oke, silahkan, dan itu yang kita praktekkan bener, yang di Papua itu kita kirim proposal, terus Kominfo-nya bilang oke, silahkan, kita ada 15 desa di Papua yang udah jalan. Dan Anda semua bisa ngerjain ini juga sih di desa-desa yang nggak ada sinyalnya. Gitu Mas Riki. Terima kasih Kak Ono. Berarti kita cukup menyampaikan informasi atau meminta izin ke Kominfo ya, masing-masing. Bentuknya proposal ya, nanti ada proposalnya, perlu bikin proposal. Proposalnya nggak susah juga, gampang kok. Ya, begitu Kak Ono. Karena ini sudah 15.49, saya kira cukup saja Kak Ono ya. Mungkin siap. Kak Ono, closing statement terlebih dahulu Kak. Monggo Kak. Closing statementnya kira-kira gini. Kita seringkali berpikir bahwa bangsa kita bangsa yang terbelakang lah, miskin lah, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Cuman kita harus bersyukur bahwa kita adalah bangsa yang tidak punya apa-apa, miskin, dengan penuh banyak tantangan. Itu adalah suatu berkah supaya kita bisa mencari solusi untuk mengatasi kesulitan yang kita punya.
Dan pada hari ini kita jadi contoh buat dunia untuk internet RT/RW-net. Di dunia hanya Indonesia yang punya RT/RW-net paling besar. Kita punya 60.000 RT/RW-net seluruh dunia dan kita dapat penghargaan dunia untuk itu. Indonesia hebat. Terima Luar kasih. biasa. Terima kasih Kak Ono, luar biasa sekali materi pada sore hari ini kita sudah mendengarkan beberapa materi dari